Film ini berlatar di tahun 1955 sampai dengan tahun 80-an. Di dalam sebuah mobil, kita diperlihatkan kepada Budiman yang adalah seorang wartawan. Dia dibawa ke sebuah tempat untuk bertemu dengan seorang komandan polisi. Dan sepertinya, pertemuan itu sangat penting. Sesampainya di sana, Heru lalu berkata kepada Budi untuk segera melihat apa yang ada di dalam sana. Betapa terkejutnya Budiman ketika dia melihat puluhan pocong dengan posisi sedang bersujud. Heru berkata, kalau para pocong itu bangkit dari kubur, lalu datang hanya untuk bersujud. Heru menduga, kalau semua itu seperti disengaja, seperti ada sebuah rencana rahasia di balik kejadian itu. Heru lalu meminta kepada Budiman untuk memberitakannya. Namun Budiman menjawab, jika ini adalah sesuatu yang rahasia. Lalu dia nekat memberitakan kejadian para pocong yang bersujud. Budiman takut kalau nanti malah dia sendiri yang akan terancam. Terlihat para pocong yang bersujud itu menghadap ke sebuah foto seorang wanita. Dan foto tersebut adalah foto seorang wanita penyihir yang bernama Raminom. Lalu Sim beralih ke tahun 1984, tanggal 15 April. Di sana terlihat Rini yang sedang berbicara dengan seorang dosen. Diceritakan kalau Rini mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya ke Belanda. Sebenarnya Rini sangat senang bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Namun di sisi lain, dia juga tidak mungkin meninggalkan adik-adiknya. Rini adalah anak yang paling tua, sehingga dia harus mengurus semua adik-adiknya. Rini bersama keluarganya tinggal di sebuah rusun sederhana. Rumah susun yang hanya ditempati oleh orang-orang yang kurang mampu. Rusun itu merupakan rusun tua, yang terkadang liftnya pun suka macet, dan jarang sekali mendapatkan perawatan. Lalu kita diperkenalkan kepada salah satu adiknya Rini yang bernama Tony. Di rusun itu, kebetulan dia melihat seorang wanita cantik yang selalu berpakaian seksi yang bernama Tari. Di sanalah awal mula mereka saling berkenalan. Saat itu Tari meminta pertolongan Tony untuk memperbaiki radionya yang rusak. Dengan senang hati, Tony pun mau memperbaiki radio tersebut. Bondi dan Rini merasa heran melihat tingkah laku Tony. Lalu, tak lama kemudian, tibalah ayahnya, Bahri, yang baru saja pulang kerja. Rini sempat melihat ayahnya memasukkan tas yang selalu dibawanya dan selalu disimpan di lemari yang terkunci. Rini tidak pernah tahu apa isi yang ada di dalam tas tersebut. Dalam perbincangan di meja makan, Rini memberitahukan kepada mereka semuanya bahwa dia akan pindah kuliah untuk mendapatkan beasiswa. Rini juga memberikan penjelasan kepada adik-adiknya kalau sekarang mereka harus bisa belajar mandiri. Karena walau bagaimanapun, Rini ingin merubah hidup dan nasibnya. Dan Rini akan berangkat keesokan harinya. Di berita dikatakan, kalau besok, kemungkinan akan ada badai besar yang terjadi. Ayahnya mengatakan, mereka tidak perlu khawatir soal esok hari akan terjadi badai. Mereka tidak perlu kemana-mana, karena tinggal di rusun akan jauh lebih aman bagi mereka semuanya. Sin berpindah kepada Budiman, yang berada di kantor tempat dia bekerja. Saat itu, dia mendapatkan kiriman paket dari seseorang. Tidak dijelaskan siapa yang mengirim paket tersebut. Namun kiriman itu berisi beberapa foto dan ada lembaran kertas yang bergambar simbol kuda laut. Dan di kertas yang lain, ada lambang simbol yang berbentuk buah pir. Di sana juga ada sebuah alat yang berbentuk buah pir yang disebut pir kesedihan. Alat itu digunakan untuk menyiksa para penyihir wanita. Budiman melihat beberapa foto pria yang tidak dia kenal. Tapi ada salah satu pria yang dia kenal, yaitu Bahri Suwono, ayahnya Rini. Dan di foto lainnya, ada sebuah rumah susun yang tak lain adalah rumah susun tempat Rini tinggal. Di keesokan harinya, Rini sudah mengemasi semua barang bawaannya dan akan berangkat. Sementara di bawah, para penghuni rusun sibuk mengantri menunggu lift. Seseorang tak sengaja menjatuhkan uang recehnya dan sebagian berjatuhan ke sebuah lubang kecil.
Di saat yang bersamaan, Tony dan ayahnya pun sedang menunggu lift yang akan turun. Dan saat itu, dia berpapasan dengan Tari. Tari tiba-tiba saja memanggil dan menghampiri Tony. Tari lalu berpura-pura menjadi kakaknya Tony, karena dia hanya ingin menghindar dari kejaran Dino yang dari tadi terus saja mencoba mendekatinya. Di dalam lift tersebut, kini hanya ada Bahri, Wisnu dengan ibunya, dan bersama penghuni lainnya. Namun tak diduga, tiba-tiba lift itu macet dan tergantung di lantai atas. Sementara anak-anak yang berada di lantai bawah sibuk mengambil koin receh yang tadi berjatuhan yang masuk ke dalam kolong lift. Mulai terjadi kepanikan di dalam lift. Perlahan-lahan, liftnya seperti akan terjatuh. Mereka lalu berusaha untuk membuka pintu liftnya dan berhasil mengeluarkan Wisnu. Namun sayang, perlahan liftnya mulai turun dan menutup jalan bagi mereka yang masih terjebak. Di dalam lift, mereka semua panik dan menjerit histeris karena mereka takut kalau lift itu akan terjatuh. Dan akhirnya, apa yang mereka takutkan pun terjadi. Lift itu pun akhirnya terjatuh. Sementara Mina, salah satu anak yang masih memunguti recehan, tahu bahwa lift akan terjatuh. Dia lalu keluar dan memberitahukan kepada teman-temannya untuk segera keluar dari sana. Tapi sayang, semuanya sudah terlambat. Dan naasnya, akhirnya teman-temannya tertimpa lift yang terjatuh. Hari itu, tanggal 16 April, pukul 6:30. Karena kondisi sudah malam hari, dan dibarengi dengan hujan lebat, dengan terpaksa, para korban tewas akan dimakamkan di keesokan harinya. Untung saja, Bahri adalah satu-satunya orang yang selamat dari tragedi tersebut. Rini akan menemani Wisnu, karena dia merasa kasihan, ibunya menjadi salah satu korban yang tewas. Sementara di sisi lain, Budiman sedang menunggu kendaraan. Malam itu, karena hujan sangat deras, taksi ataupun kendaraan umum tidak ada yang mau melewati kawasan rusun. Terdengar kabar kalau kawasan di daerah rusun sudah mulai terkena banjir. Budiman sendiri sudah tahu kalau ada sesuatu yang mengerikan yang akan terjadi di rusun tersebut. Dia juga sudah mempersiapkan peralatan yang dia bawa di dalam tasnya. Tony datang ke kamar Tari, bermaksud ingin mengembalikan radio yang sudah dia perbaiki. Tony berharap mendapatkan jalan agar bisa mendekati Tari. Namun, ternyata Tari hanya bersikap cuek saja. Tari lalu mendengarkan siaran radio. Terdengar beberapa orang menelepon, hanya untuk sekedar mengucap salam. Dan tiba-tiba terdengar, ada seorang penelpon, atas nama Tari. Namun dalam telepon itu, dia malah meminta tolong. Dia mengatakan bahwa dia kesakitan, karena berada di dalam kuburan yang sangat sempit. Dia tidak bisa bergerak, dan tubuhnya mulai dikerumuni oleh belatung. Untung saja Tony kembali, dan sudah berada di depan pintu. Setelah kejadian itu, rusun tiba-tiba saja sepi, dan hampir tidak terdengar ada orang yang berkeliaran. Tony mengatakan, kalau sebagian penghuni rusun sudah mulai mengungsi ke tempat lain. Rini masih berada di kamar Wisnu, dan di sana, Wisnu banyak bercerita tentang keluarganya. Ayahnya Wisnu sudah meninggal terlebih dahulu, 1 tahun yang lalu. Diceritakan kalau ayahnya Wisnu adalah orang yang kasar. Wisnu dan ibunya selalu ketakutan dan mereka terkadang menggunakan bahasa isyarat untuk sekedar berkomunikasi. Wisnu lalu menunjukkan sebuah buku yang dulu ia dapatkan dari tas ayahnya. Tas itu tidak pernah dibuka sebelumnya. Namun setelah Wisnu membukanya, tas itu hanya berisi buku itu saja. Buku tersebut berisikan tata cara menggunakan bahasa isyarat. Di lain sisi, Bondi berada di kamar Darto. Dia menemani Darto, yang ternyata ayahnya menjadi salah satu korban yang tewas. Semakin lama, keadaan rusun semakin sepi dan mencekam, karena para mayat korban yang masih berada di sana. Ditambah lagi, tiba-tiba saja,
lampu di rusun itu mati. Lalu terdengar ada suara misterius, seperti suara perempuan. Disinilah awal mulanya terjadi hal mencekam dan menakutkan di rusun itu. Tony yang ingin pulang dari tempatnya tari malah bertemu dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz adalah sesepuh di rusun itu. Dia meminta Tony untuk menemaninya melihat kamar para korban untuk memastikan bahwa semuanya aman. Walaupun merasa takut, tapi karena tidak enak hati, dia pun akhirnya menemani Pak Ustadz. Setelah memeriksa beberapa kamar, tiba-tiba sakit pinggang Pak Ustadz malah kambuh. Dan untuk mempersingkat pengecekan, Pak Ustadz membagi tugas dengan Tony. Pak Ustadz akan mengecek di lantai bawah, sedangkan Tony diminta untuk mengecek lantai atas. Mau tidak mau, terpaksa Tony pun mengikuti perintah dari Pak Ustadz. Padahal Tony hanya menggunakan korek api untuk sumber penerangannya. Tony, Rainy, dan Bonde, mereka semua saling terpisah. Bonde masih bersama dengan Ari dan Darto. Mereka kebingungan karena tiba-tiba rusun menjadi sangat sepi. Hampir tidak ada orang lain selain mereka yang berada di sana. Sekedar untuk memastikan bahwa warga rusun masih ada, mereka mengetuk satu persatu pintu kamar. Dan sampailah mereka di salah satu kamar yang tidak terkunci dan tidak ada penghuninya. Ternyata itu adalah tempatnya Pak RT. Di salah satu ruangan kerja Pak RT, mereka menemukan foto-foto sejarah dari rusun tersebut. Dan di sini mereka mengetahui kalau ternyata rusun ini dibangun di atas tanah bekas kuburan. Lalu, terlihat juga ada beberapa foto lainnya, di mana semua foto di sana menunjukkan tanggal yang sama, yaitu tanggal 17 April, namun dengan tahun yang berbeda-beda. Perbedaan tahun antara foto satu dengan foto yang lainnya jatuh setiap 29 tahun sekali. Hari ini adalah tanggal 16 April 1984, dan tengah malam nanti adalah tanggal 17 April, tepat 29 tahun dari foto terakhir. Mereka menyimpulkan dan meyakini kalau tanggal 17 tengah malam nanti akan terjadi sesuatu di rusun ini. Tony masih memeriksa ke setiap kamar para korban. Dan tibalah Tony di lantai 13. Dengan hanya menggunakan korek api saja, Tony masuk ke dalam dan bermaksud ingin menutup jendela yang terbuka. Sialnya, korek api itu tiba-tiba saja mati. Setelah menutup jendela, Tony bermaksud akan langsung keluar. Namun, dia mendengar suara percikan air hujan yang menetes dan mengenai kepala mayatnya. Tony bermaksud ingin menggeser kepala mayatnya. Di luar, Tony bertemu dengan Dino. Dino meminta bantuan kepada Tony untuk mengambilkan sebuah sendok yang terjatuh di ruangan sebelah. Sebenarnya, permintaan Dino terdengar konyol. Hanya demi sebuah sendok, Dino harus membuat repot Tony. Tapi justru di ruangan itu, Tony menemukan sebuah album foto, di mana terlihat di sana ada foto seperti foto mendiang ibunya. Tony pun lalu membawa album fotonya dan segera keluar dari sana. Tari yang sendirian di dalam kamar merasa sangat ketakutan. Untung saja, kebetulan ada Pak Ustadz yang datang. Tari lalu menceritakan kejadian yang dia alami barusan. Pak Ustadz menyarankan kepada Tari agar dia berdoa dan meminta perlindungan supaya dia tidak merasa ketakutan lagi. Pak Ustadz yang tidak bisa berlama-lama di sana, akhirnya pamit pergi. Tari lalu mencoba mengambil air wudhu dan mencoba akan sholat. Di tengah Tari melakukan sholat, gangguan itu pun semakin kuat. Dia yang diselimuti rasa ketakutan, tidak bisa berkonsentrasi dengan sholatnya. Dan tiba-tiba, untung saja, Tony datang di waktu yang tepat. Di lain sisi, Rini diam-diam kembali ke rumahnya untuk mengambil tas milik ayahnya yang terkunci di dalam lemari. Sudah sejak lama Rini curiga dengan tas yang selalu dibawa oleh ayahnya itu. Tak lama kemudian, mereka semua pun bertemu kembali dengan prasangka yang sama
kalau akan terjadi sesuatu di rusun ini. Lalu, mereka semua berkumpul di kamarnya Dino. Tony lalu memperlihatkan album foto yang dia temukan. Awalnya Rini menganggap kalau foto itu adalah foto mendiang ibunya. Karena mendiang ibunya dulu pernah berpakaian seperti itu. Namun Tony membantahnya, karena di foto tersebut tertulis sebuah nama, yaitu Raminam. Tony yakin kalau itu adalah nama dari wanita yang ada di foto itu. Lalu, Rini mencoba untuk membuka koper ayahnya. Rini hanya ingin tahu apa yang ada di dalam koper tersebut. Betapa terkejutnya mereka karena koper itu berisikan potongan jari manusia. Mereka lalu berlari untuk keluar dari rusun itu. Namun Rini, Tony, dan Wisnu memilih berpisah dengan yang lain untuk mencari Bondi yang keberadaannya masih belum diketahui. Sementara Dino dan Tari tetap melanjutkan perjalanan mereka untuk keluar dari rusun itu. Bondi, Ari, dan Darto masih mencari para penghuni, hingga mereka kembali memasuki salah satu kamar yang juga tidak terkunci. Di sana Bondi melihat ada anak kecil yang sedang terduduk di sebuah kursi. Dia sangat terkejut, karena itu adalah Ian, adiknya yang sudah diambil oleh iblis. Tak lama kemudian, Rini datang. Dan mereka pun ikut terkejut, karena melihat Ian ada di sana. Semakin mendekati tengah malam, para mayat korban itu kini bisa bergerak dengan sendirinya. Wisnu, yang bisa berbicara menggunakan bahasa isyarat, mencoba berkomunikasi dengan Ian. Lalu, Rini malah membawa Ian, karena dia menganggap kalau Ian hidup kembali. Tari dan Dino kini malah terjebak. Mereka tak bisa melewati genangan air, karena air tersebut sudah dialiri listrik. Tapi Dino tetap memaksa dan akan mencoba melewatinya. Namun Tari lebih memilih untuk kembali. Setelah mencoba, Dino tidak bisa meneruskan. Akhirnya dia pun ikut kembali. Saat dia akan naik ke lantai atas, dia melihat ada sesosok putih yang berdiri di hadapannya. Dino yang tidak takut malah mencoba mendekatinya. Dan seketika, sosok itu langsung menghilang dan hanya meninggalkan sebuah kain putih. Kain putih itu pun dia lemparkan ke air. Namun, justru kain itu berbalik kembali dengan sendirinya. Dino pun terkejut, sehingga membuat dia terjatuh dan lehernya tertusuk. Tari yang ketakutan kembali bertemu dengan Pak Ustadz. Namun naas, kini giliran Pak Ustadz yang menjadi korban dari gangguan Raminam. Tari pun berlari dan malah masuk ke dalam lubang tempat pembuangan sampah. Dia berusaha bertahan agar tidak jatuh ke bawah. Dia bertahan dengan berpegangan pada celah-celah pinggiran dinding. Dan tiba-tiba, suara radio itu kembali terdengar. Dan saat dia melihat ke arah atas, tiba-tiba ada sosok Poci yang mengeluarkan bayi dari dalam mulutnya. Dan naasnya, Tari pun tewas dengan cara mengenaskan dengan posisi kaki terlipat di atas kepalanya sendiri. Rini dan yang lainnya berusaha akan pergi dari rusun. Namun di sana, mereka bertemu dengan Bahri. Dan akhirnya, ayahnya pun berterus terang tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dahulu, mereka awalnya tak kunjung mendapatkan anak. Bahri yang putus asa, akhirnya memilih jalan pintas. Bahri mengajak istrinya untuk bersekutu dengan Raminam. Dia meminta bantuan kepada Raminam si penyihir, agar istrinya bisa mengandung dan mempunyai seorang anak. Dan sekarang Bahri takut, ikatan perjanjian dia dengan Raminam malah akan menyerang anak-anaknya. Bahri ketakutan saat Ian tiba-tiba memperlihatkan dirinya. Dia lalu mencoba menyerang Ian. Namun Rini menghadang dan mengenai lampu yang dia bawa. Waktu menunjukkan tengah malam, dan tibalah tanggal 17 April, tepat 29 tahun setelah siklus sebelumnya. Di mana itu adalah waktu yang sudah ditentukan oleh para komunitas pengabdi setan.
Mereka dibawa ke salah satu ruangan, di mana di sana sudah berkumpul para pengabdi setan yang sedang melakukan ritual. Rini yang setengah tersadar melihat Ian yang berkomunikasi dengan para pengabdi setan menggunakan bahasa isyarat. Terlihat juga di sana ayahnya, Bonley, dan juga Tony yang akan dijadikan tumbal. Lalu tiba-tiba Ian menghampirinya dan memasukkan selembar daun ke mulutnya. Dipercaya kalau daun itu bisa memanggil iblis. Dan di saat itu juga, Rini langsung berhalusinasi. Dia berada di sebuah ruangan kelas, di mana dia mendapat tepuk tangan, karena sudah mendapatkan nilai tertinggi. Namun di alam bawah sadarnya, dia masih mencoba berontak. Dia terus melawan, karena dia tahu, semua itu tidaklah nyata. Sementara Sang Gosen berusaha terus menggoda Rini untuk tetap berada di sana. Dia meminta Rini untuk melupakan keluarganya. Tapi akhirnya, dia kembali tersadar dan memuntahkan daun itu. Tujuan si iblis menjelma menjadi Ian dan memasukkan daun ke mulut Rini adalah agar Raminom bisa mendapatkan tubuh baru. Dan jika berhasil, dia akan menggunakan dan menguasai tubuhnya Rini. Tapi untung saja, Rini masih bisa melawan. Ritual masih berlangsung, dan Bahri yang akan menjadi korban pertama dalam ritual tersebut. Kedua tangan Bahri diikat dan ditarik oleh dua kuda yang berlawanan arah, sehingga akhirnya dia pun harus tewas. Dan saat giliran Tony yang akan menjadi tumbal, tiba-tiba datanglah Budiman. Dia lalu melemparkan biji sagan ke arah para poci. Budiman yang cerdik melemparkan biji saga yang keras, agar saat si poci loncat dan menginjak biji saga itu, si poci akan terpeleset, lalu terjatuh. Raminom yang murka langsung menyerang balik Budiman. Lalu, Budiman mengeluarkan sebuah alat yang disebut pir kesedihan. Raminom yang melihat pir kesedihan itu menjadi sangat ketakutan. Dia lalu pergi menghindar dan menjauh dari sana. Ian lalu memerintahkan para pengabdi setan untuk menyerang. Tapi saat itu, Wisnu mencoba menghentikannya. Ternyata, Wisnu juga bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Dan akhirnya, mereka pun berhasil selamat dari tragedi mengerikan itu. Rini sempat bertanya, kenapa Wisnu bisa berkomunikasi dengan para pengabdi setan? Wisnu belajar semua itu dari buku peninggalan ayahnya. Dan di buku itu juga ada Ian yang disebutkan. Saat Budiman pergi dari rusun bersama Rini dan adik-adiknya, Budiman sempat mengatakan bahwa akan ada sebuah rencana jahat yang lebih besar lagi. Mungkin saja akan ada peperangan antara manusia dan para poci. Apalagi Raminom belum musnah. Ada unsur dendam yang masih terpendam dalam jiwa Raminom. Untuk mengungkap semuanya itu, kita kembali kepada sosok Bahri. Dahulu, Bahri adalah anggota kepolisian. Saat bertugas, Bahri menemukan sebuah sekte pemuja Raminom. Sekte itu menawarkan kebahagiaan duniawi kepada mereka yang menjadi pengikutnya. Lalu, Bahri mengajak sang istri untuk bergabung dengan sekte tersebut, hingga terjalinlah perjanjian antara Bahri dengan Raminom. Namun di tengah perjalanan, Bahri berubah pikiran, karena takut perjanjian dengan Raminom akan berdampak kepada anak-anaknya. Dia lalu mencoba ingin membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak. Tapi ternyata tidak semudah itu untuk Bahri bisa terlepas dari perjanjian dengan Raminom. Karena untuk membatalkan perjanjian yang sudah dibuat, dia harus memenuhi syarat, yaitu Bahri harus membunuh sebanyak 1000 jiwa. Hingga akhirnya, Bahri menjadi seorang eksekutor atau penembak misterius. Bukan hal mudah bagi Bahri untuk membunuh sebanyak itu selama bertahun-tahun. Dan sebenarnya, kematian Ibu Rini hanyalah sebuah pengalihan dari rencana besar Raminom. Dan di akhir film, kita diperlihatkan kepada Batara bersama Darmina. Dari perbincangan mereka terungkap bahwa apa yang terjadi di rumah susun semalam adalah bagian dari rencana mereka.
Dan film pun selesai.